Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Martiana. Saya mahasiswi dari Universitas Internasional Batam, dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Dari Prodi Teknik Sipil, saya ingin menyelesaikan dari mata kuliah Bahasa Indonesia UMMC. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Evolusi di era digital. Bagaimana otomatisasi dan AI mengubah pasar kerja dan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Era digital telah membawa perubahan besar dalam banyak aspek kehidupan manusia, terutama di dunia kerja. Otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI menjadi dua faktor utama yang mendorong transformasi pasar kerja, mengubah cara kita bekerja dan memengaruhi keterampilan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja di masa depan. Nah, kemudian teknologi yang mengubah lanskap pekerjaan. Yang pertama adalah otomatisasi. Otomatisasi merujuk pada penggunaan teknologi untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Dan sedangkan AI merupakan sebuah teknologi yang dibuat untuk menirukan kemampuan kognitif manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Keduanya berkontribusi pada penggantian beberapa pekerjaan tradisional, terutama yang berulang dan berbaris teratur. Di era digital dalam konsep otomatisasi dan AI. Yang pertama ada manufaktur. Manufaktur itu terdapat perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang menggunakan robot sebagai tenaga kerja mereka untuk merakit produk-produk mereka. Yang kedua ada logistik dan transportasi. Transportasi itu mereka itu contohnya seperti kendaraan otonom, dan juga seperti drone. Yang ketiga itu ada layanan pelanggan. Adanya layanan pelangganan. Contohnya seperti chatbox, dan juga ada asisten virtual yang didukung dengan channel AI. Hal ini membuat tenaga kerja seperti customer service kehilangan pekerjaan mereka. Seperti yang terjadi di negara-negara yang maju yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada di Jepang. Jepang merupakan negara yang sangat terkenal di bidang bioteknologi dan juga robotika. Sekarang sudah banyak dalam restoran-restoran itu menggunakan pelayanan seperti robot pengganti para tenaga manusia. Di Indonesia sendiri juga ada terdengar kabar bahwa investasi manufaktur di Karawang itu walaupun masih sedikit informasinya, belum pasti sih selanjutnya, tapi terdengar kabar bahwa perusahaan mereka itu akan lebih banyak menggunakan tenaga robot untuk digunakan sebagai tenaga kerja mereka dan menggunakan sedikit sumber daya manusia sebagai tenaga kerja mereka. Hal ini menyebabkan para generasi muda bisa saja kehilangan pakar pencari kerja mereka, sebab perusahaan-perusahaan akan lebih mementingkan tenaga AI dan juga tenaga robot sebagai pekerja mereka. Hal ini dikarenakan para perusahaan menganggap robot dan AI dapat menggantikan manusia secara sempurna. Dengan hal tersebut, kita harus mempersiapkan para generasi muda untuk lebih bisa mempersiapkan
keterampilan mereka yang akan dibutuhkan di masa depan. Yang pertama, keterampilan dalam bidang teknis atau hard skills. Hal ini diperlukan agar mereka bisa tahu apa aja yang akan diperlukan dalam persaingan mencari kerja di masa depan. Contohnya seperti ada pengembangan AI, penelitian dan pengembangan AI. Ini sangat perlu agar kita tidak ketinggalan oleh pengembangan AI yang akan terus berkembang. Yang kedua, itu ada data science atau analitik. Itu kemampuan menganalisis data yang benar atau wawasan yang dapat digunakan dalam keputusan berbisnis. Yang ketiga, ada keamanan siber, yaitu dengan demikian banyaknya data yang diproses oleh mesin dan AI, kebutuhan dan perlindungan dan aman menjadi sangat penting. Yang kedua, itu ada keterampilan emosional dan sosial atau soft skills. Yang pertama adalah pengambilan keputusan. AI merupakan kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia, teknologi, dan tidak memiliki hati nurani, tidak memiliki hati atau sifat emosional. Hal ini dapat menentukan para generasi muda agar terus bisa belajar dalam mengambil keputusan yang tepat. Oke, kesimpulannya, perkembangan otomatisasi dan AI tidak dapat dihindari. Namun, dan akan terus mengubah pasar kerja dan juga keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Akan tetapi, pekerjaan yang bersifat rutin atau repetitif mungkin saja akan tergantikan. Namun, pekerjaan yang melibatkan kreativitas, inovatif dan kesenjangan sosial atau hubungan sosial itu tidak mungkin akan tergantikan dan terus akan berkembang seiring dengan perkembangannya dan terus akan berkembang. Hal ini mendorong kita, para generasi muda, agar terus mengembangkan kemampuan hard skills dan juga soft skill kita, agar kita dapat bersaing atau kita dapat berada untuk menyesuaikan diri, agar kita tidak tenggelam oleh perkembangan AI yang terus berkembang seiring dengan perjalanan waktu. Sekian dari pembahasan presentasi saya Desi Marlena. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.